Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh Suriah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Yang kami hormati pengelola Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, adinda saya Kiai Haji Nasi Abdullah. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi teman diskusi saya untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Kiai Haji Farud Abdullah dan Kiai Haji Karor Abdullah. Yang saya hormati, yang saya idolakan, dan yang saya banggakan, orang tua saya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kebetulan beliau orang Madura, asli Madura, dan saya sebagai orang Ambon, saya bangga sekali sama beliau. Mudah-mudahan orang Madura lebih bangga dan lebih mencintai beliau. Kalau dulu kita punya guru bangsa Gus Dur, kita hari ini juga memiliki guru bangsa Profesor Mahfud MD yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, tadi sudah lengkap, tadi sudah disebutkan ada 5G. Dan sebagai penguat saya setuju banget 5G itu Pak Kiai Naji, Bapak Yakut Khalil Kumas. Yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indra Parawansa. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Niko Afinta SIK MH. Yang saya banggakan dan saya hormati senior saya, Panglima Daerah Militer Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto. Yang saya hormati Sesmenko Polhukam Jenderal Teguh dan seluruh jajaran Menko Polhukam, para pejabat Densus 88 yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati. Yang saya banggakan Bupati Kabupaten Bangkalan Bapak Abdul Latif beserta seluruh jajaran Forkompimkab Kabupaten Bangkalan. Yang saya banggakan, saya muliakan, dan saya cintai saudara-saudaraku, para santri, alumni, dan simpatisan Ashol dari seluruh cabang Indonesia dan Malaysia, dan juga dari Arab Saudi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kebetulan pada hari ini juga saya membawa saudara-saudara terkasih saya. Mereka adalah pejuang yang selama ini berjuang melawan hati mereka dan pikiran mereka sendiri. Dan hari ini mereka telah menang. Mereka adalah mantan-mantan napi terorisme. Mohon izin saudara-saudaraku boleh berdiri dan memperkenalkan diri. Bapak Menteri dan Ibu Gubernur sengaja saya bawa ke sini. Yang pertama, tujuan pertama adalah supaya mereka bisa saling mengenal dengan saudara-saudara yang lain. Yang kedua adalah saya ingin agar stigma-stigma yang selama ini menempel
kepada mereka. Mohon izin, silakan duduk, ada saudara-saudaraku. Agar stigma-stigma teroris yang selama ini menempel di tubuh dan jiwa mereka bisa kita sadari bahwa ini bisa dilepaskan karena mereka sudah menang melawan hati mereka sendiri. Yang ketiga adalah saya ingin memanusiakan mereka agar mereka lebih utuh menjadi manusia. Dan yang keempat adalah kehadiran mereka di sini, harapan dan doa saya, pemikiran-pemikiran besar guru bangsa kita, mendiang Syaikhouna Khalil, bisa menempel dalam jiwa dan batin mereka. Dan terlepas dari sini mereka kembali membawa pesan-pesan perdamaian, nasionalisme, seperti apa yang telah diajarkan oleh guru besar bangsa Syaikhouna Muhammad Khalil. Ini harapan besar saya. Dan saya titip mereka, mohon izin Ibu Gubernur, adinda saya Kiai Nasi, saya titip ikut membina mereka. Karena saya dan jajaran hanya bisa mengeluarkan mereka dari konflik batin. Tapi saya tidak bisa mengisi mereka kembali dengan nilai-nilai iman Islam yang damai. Mohon izin saya sekali lagi saya menitipkan itu kepada mereka semua, kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran Syaikhouna Khalil Connection. Jadikanlah mereka sebagai saudara kita yang baru. Yang terhormat seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama, dan saudara-saudaraku, seluruh masyarakat Madura pada umumnya, dan Bangkalan pada khususnya yang ikut hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami merasa sangat terhormat. Karena selayaknya kami tidak layak untuk berdiri, untuk berbicara di sini. Namun karena undangan dari Bapak Ibu sekalian, terutama tuan rumah, kami didaulatkan untuk berdiri di sini, untuk berbicara sepatah dua kata. Itulah kehormatan bagi kami. Untuk memberikan makna yang lebih mendalam bagi kegiatan pada hari ini, kami mengajak Bapak Ibu dan hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemilik segala alam semesta, atas beberapa hal yang luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita. Syukur yang pertama adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada kita seorang alim ulama besar di Indonesia, yaitu mendiang almarhum Kiai Haji Syaikhouna Muhammad Khalil, yang karena kecerdasan spiritual dan kedalaman ilmunya telah melahirkan gagasan-gagasan nasionalisme yang kuat dan yang telah dia wariskan kepada kita semua sampai hari ini, yaitu kecintaan kepada tanah air yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita semua. Pemikiran besar beliau tersebut juga telah terwariskan kepada santri-santrinya yang juga merupakan alim ulama besar, bahkan telah menjadi pahlawan nasional. Saya ingin menguatkan, oleh karena itu layak jika beliau diberikan juga gelar pahlawan nasional. Santri-santri itu antara lain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Asad Samsul Arifin.
Kita bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dari gagasan dan upaya keras beliau telah bermunculan jaringan pesantren besar hampir di seluruh Indonesia yang terpancar berawal dari tempat ini, di mana pesantren menjadi basis pembentukan iman dan juga pembentukan rasio akal sehat generasi muda Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa iman dan rasio adalah dua sayap yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia untuk mengenali, berjumpa, terbang menuju Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengenal secara pribadi maupun secara kolektif. Berkenan dengan eksistensi pesantren sebagai basis pembentukan iman, diharapkan generasi-generasi yang dibesarkan dalam dunia pesantren dapat menimbulkan nilai-nilai keislaman baik kepada dirinya, ditularkan kepada orang lain, maupun kepada lingkungan yang lebih besar lagi, atau lingkungan di mana kita semua berada. Ketika kita berbicara tentang pembentukan rasio atau akal sehat generasi muda, maka diharapkan generasi-generasi muda yang tumbuh dan besar di pesantren dapat memahami segala fenomena-fenomena sosial, baik bersifat global, regional, maupun nasional. Adapun perkembangan-perkembangan global yang saat ini mewarnai muncul di hadapan kita, kita lihat sejarah peradaban manusia, konflik dan benturan peradaban, perang besar terjadi di mana-mana. Bahkan sampai hari ini kita melihat konflik antara Rusia dan Ukraina. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk daripada upaya atau ambisi manusia, ambisi kekuasaan yang berlebihan dan tidak bisa dikendalikan oleh akal sehat. Kita lihat juga fenomena-fenomena lain, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi informasi. Kita hari ini dibanjiri oleh informasi-informasi yang tidak bisa kita yakini benar atau salah informasi itu. Tapi saya yakini bahwa setiap informasi atau setiap perkembangan, kemampuan akal sehat manusia akan menjadi benteng bagi menapis atau merefleksikan informasi-informasi yang masuk sampai dalam kesadaran manusia sebagai ketahanan pribadi individu maupun ketahanan sosial, ketahanan kelompok. Kita dibanjiri oleh berita-berita hoax, propaganda media sosial. Semuanya itu akan mempengaruhi perilaku kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ada juga krisis politik dan krisis ekonomi global yang kalau tidak bisa dikendalikan secara bersama-sama, ini akan berdampak sosial, baik secara individu maupun secara kolektif. Terorisme dan radikalisme, isu-isu yang tidak pernah berhenti diperbincangkan. Kita ketahui 10 tahun terakhir ini perkembangan Arab Spring di Timur Tengah yang mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan kita. Ini juga menjadi fenomena yang harus kita pelajari, kita pahami betul. Bukan hanya dalam lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat umum, tapi kami berharap para generasi-generasi muda kita yang belajar dalam lingkungan pesantren boleh memahami ini untuk mengembangkan benteng-benteng pribadi, benteng-benteng kolektif, agar tidak terjerumus dalam upaya-upaya propaganda dan lain-lain. Perkembangan regional
konflik-konflik di negara-negara ASEAN seperti konflik Laut Cina Selatan, konflik di Filipina Selatan, konflik di Thailand Selatan dan Myanmar. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Perkembangan dalam negeri kita sebentar lagi akan dihadapkan kepada tahun-tahun politik, di mana potensi-potensi terpecahnya kohesi sosial sangat mungkin terjadi, apalagi dikembangkannya politik identitas. Ini perlu kita antisipasi. Terkikisnya nasionalisme dan ideologi Pancasila akibat dari pengaruh-pengaruh global yang tadi saya sudah jelaskan. Ini juga harus kita antisipasi ke depan. Menghadapi fenomena-fenomena tersebut di atas, maka kami mengharapkan adanya peran aktif pesantren dan generasi-generasi muda yang tumbuh dan besar di dalam lingkungan pesantren, mengambil peran aktif dalam memahami maupun mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Antara lain, pesantren seyogianya membangun kekuatan iman yang kuat, menguatkan benteng-benteng batin kita untuk menghadapi krisis nilai yang saat ini begitu masif terjadi, baik krisis nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama. Pondok pesantren membangun akal budi dengan mengisi generasi muda dengan ilmu-ilmu sosial yang lebih bersifat kritis dan membuka ruang-ruang komunikasi baik di antara sesama generasi muda muslim maupun generasi non-muslim, agar dapat menciptakan generasi-generasi muda yang dapat membangun hubungan antara manusia tanpa melihat batas-batas perbedaan, dengan berbasis pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Pondok pesantren dapat berperan aktif mengambil peran dalam melakukan kajian-kajian tentang hubungan antara negara, Pancasila, dan demokrasi untuk mencari titik temu di antara ketiganya. Karena konflik-konflik yang terjadi saat ini, kita lupa bahwa negara, agama, dan Pancasila bisa duduk bersama dalam satu titik temu. Pesantren sedapatnya menjadi perekat kembali polarisasi atau terpecah belahnya masyarakat akibat dari konflik politik, terutama konflik politik identitas. Generasi-generasi muda yang lahir dari pesantren mampu berpikir kritis menghadapi fenomena-fenomena sosial seperti munculnya hoax, propaganda, dan narasi-narasi kebencian, dengan berperan aktif mengisi ruang-ruang publik atau ruang-ruang cyber dengan narasi-narasi positif dan tidak mudah meneruskan pesan-pesan yang bersifat provokatif dalam ruang-ruang publik.